Berarti gara-gara liver excess menyebabkan detak jantung atau jantungnya jadi ikut excess, menyebabkan kelemahan di paru dan limpa. Biasanya nanti umumnya contoh ada orang kena emah ya, orang kena emah ini biasanya di sini akan lemah. Contoh di stomachnya, superficialnya kok nggak teraba atau teraba tapi ketika tekan hilang. Kemudian kita tekan lebih kencang lagi, loh kok kerasanya juga cuma lemah. Berarti ini pankreasnya lemah, lambungnya lemah. Gara-gara apa? Gara-gara livernya excess. Kemudian paru-parunya juga lemah sehingga ikut-ikutan rasanya kalau nafas sesek. Makanya sering terjadi orang kena emah nafasnya sesak. Padahal sumber masalahnya bukan di lambung tetapi di liver dan jantungnya. Liver menyebabkan kelemahan pada spleen, jantungnya menyebabkan sesek pada paru. Nah, seperti itu. Nanti akan muter-muternya seperti itu. Ketika paru-paru lemah, efeknya kemana? Kita lihat ke ketika paru-paru lemah, padahal paru-paru itu punya anak namanya kidney, ginjal. Ya. Otomatis paru-paru lemah, maka anaknya pun juga akan ikut lemah. Jadi muter-muter terus. Makanya di awal di sesi yang pertama saya katakan untuk lebih bisa memahami hubungan antar organ dengan diagnosa nadi, maka harus paham Wusing ini. Ya, sudah di luar kepala. Jadi pencet liver kenceng, pencet kemudian dicek kiri, kok ginjal ikut lemah, ya. Ginjal lemah, waduh ini bahaya ini ginjal lemah ini. Kalau lemah berarti otomatis kan orang tuanya nggak bisa ngasih makan ke anaknya. Oh, kenapa kok kamu nggak bisa paru-paru ngasih makan anaknya? Oh, ternyata karena gara-gara excess liver, jantung ikut excess menyebabkan dia paru-paru jadi lemah. Dia ditabrak di sini jadi lemah. Yang sedangkan liver membuat spleen jadi lemah, ya. Jadi makan juga nggak nyaman, nggak enak, ya. Cepat penuh perutnya, kembung dan seterusnya, nafas jadi sesak, pinggang jadi sakit, mau berdiri payah, ya, tiba-tiba kok lemes, ya. Ini gara-gara cuma satu ini. Dan memang rata-rata penyakit itu sumbernya dari liver, hampir rata-rata, tidak semua tapi hampir rata-rata dari liver. Nah, ini cara untuk mengetahui atau membaca secara diagnosa nadi. Maka nanti ketika kita sudah paham, kita akan tahu titik-titik mana yang harus dikuatkan, mana yang harus dilemahkan. Ketika tahu liver excess, maka otomatis liver ini harus dilemahkan. Kita cek lidahnya misalnya ternyata panas livernya, udah bekam aja titik livernya. Jantungnya juga panas, bekam aja. Jadi titik bekamnya cuma dua, titik jantung dan titik liver. Yang lain jangan. Yang lain kan tadi paru-paru lemah, ginjal lemah, kemudian limpa lemah, ini nanti ditusuk. Atau mungkin ditotok, atau kalau dingin, ginjalnya dingin, bisa diberi moksa, dan seterusnya. Jadi dalam terapi maka kita kombinasikan dengan teknik-teknik sesuai dengan masalah. Ya, sesuai dengan masalah. Yang excess silakan dikeluarkan darahnya, ya, atau dengan teknik-teknik sedasi. Sedangkan yang lemah, ini lemah, paru-paru lemah, limpa lemah, gunakan titik tonifikasi. Jadi fungsinya seperti kurang lebihnya. Semoga bisa difahami. Silakan dilatih, dirasa-rasakan ini kenceng atau lemah, ini ambles, ya, misalnya tidak sudah kita tekan kenceng kok nggak kerasa. Meskipun secara umum biasanya area-area yang kuat itu liver, yang lemah itu ginjal, limpa. Orang-orang yang BAB-nya tidak lancar biasanya dia paru-parunya lemah, kemudian ginjalnya lemah, ceknya lemah, plus sama spleennya biasanya lemah. Biasanya seperti itu. Sehingga nanti ini kaitkan juga dengan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh klien. Oke, silahkan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.